postal address information form. Oke, kita bahas satu-satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat pejuang beasiswa. Kembali lagi bersama saya Imran Rosadi. Nah, kali ini teman-teman, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di video sebelumnya, saya akan membahas tentang bagaimana persiapan ketika sudah keterima beasiswa di Konken University. Nah, kali ini saya mau bahas tentang dokumen yang harus dikirim kembali untuk konfirmasi bahwa kita siap untuk berangkat, siap untuk kuliah di Konken University. Nah, jadi kita langsung saja teman-teman. Kemarin kan teman-teman sudah mendapatkan email dari pihak university dan emailnya seperti ini ya. Intinya, teman-teman baca lebih rinci lagi ya. Intinya ada dokumen yang harus teman-teman isi dan kirim lagi untuk konfirmasi gitu. Nah, dokumen apa saja? Ini dia. Yang pertama, ini ada postal address information form. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ini dulu yang kita bahas. Ini nanti teman-teman harus isi ini. Kemudian sebelum tanggal 26, tanggal 26 ya. Coba saya lihat lagi. Send the PDF file back to us before sebelum tanggal 26 Maret. Oke. Kita balik lagi. Jadi teman-teman isi ini. Nah, isinya di sini. Kalau saran saya gini. Untuk alamat ini teman-teman isi dengan alamat yang mudah dijangkau oleh misalnya kantor pos atau apalah yang mungkin teman-teman dulu kalau pesan paket itu pakai JNE atau apa, tapi setidaknya alamat yang bisa mudah dijangkau gitu. Nah, dulu itu karena saya di Lombok, jadi lumayan cukup lama datang paketnya. Teman-teman saya yang mungkin tinggal di kota itu lebih cepat dapatnya paket ini gitu. Paket yang mau dikirim dari Konken ke Indonesia. Jadi mereka yang tinggal di kota itu lebih cepat, atau mereka yang kasih alamat yang ada di kota gitu. Sedangkan saya dulu ngasih alamat ya di tempat saya di Lombok, dan kebetulan saya di Lombok berada di tempat yang lumayan jauh gitu. Bisa dibilang pelosok lah begitu. Makanya agak lama. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti ada keluarga atau siapa yang mungkin lebih ada di kota, ya bisa juga seperti itu gitu. Nggak harus ke rumah teman-teman gitu. Maksud saya seperti itu. Oke, jadi ini diisi alamat, nama, alamat teman-teman. Oke, sekarang saya rasa ini gampang ya kalau ini. Jadi kita lanjut ke travel accommodation. Nah, ini travel information or accommodation arrangement. Nah, gini teman-teman. Ini kan harus dikirim sebelum tanggal 26. Saya juga dulu diminta seperti ini gitu. Tapi saya tidak isi dulu. Karena saya belum beli tiket gitu. Gimana mau ngisi gitu kan, belum ada tiket ya. Karena di sini ada kita diminta untuk ngisi flight number segala macam ya. Sedangkan saya belum beli tiket pada waktu itu, sehingga saya tidak isi untuk file yang ini. Nah, kalau teman-teman mungkin sudah punya, mungkin teman-teman bisa isi gitu. Atau kalau mau tanya lebih lengkap, bisa tanya ke Mr. Isara ya. Tapi dulu saya tidak isi ya kalau yang ini. Kalau travel and accommodation, seingat saya nggak isi ya. Terus confirmation form. Oke. Ini sama, teman-teman tinggal ngisi nama, Indonesia, asal kampus, dari mana,
Nah, mungkin ada yang tanya ini diisi seperti apa ya? Yang ini diisi teman-teman mau buat visa nanti di mana gitu. Misalnya mau buat visa di Jakarta atau di Surabaya atau di Bali. Nah, diisi di situ ya. Dan ingat, dikonfirmasi lagi apakah sekarang bisa buat visa di Bali, bisa di Surabaya atau bisa di Jakarta. Karena nggak tahu ya apakah ada perubahan kebijakan atau tidak. Kalau dulu saya dapat informasi bisa di 3 tempat itu. Kalau sekarang saya nggak tahu bisa atau tidak ya. Saya pribadi dulu buatnya di Jakarta kalau saya. Karena dulu saya agak khawatir. Dulu waktu itu berada di Jogja. Sebenarnya dekat dengan Bali kalau mau pulang ke Lombok. Tapi saya lebih memilih Jakarta gitu. Nah teman-teman kalau mau coba yang di Surabaya atau di Bali, mungkin teman-teman bisa konfirmasi dulu ya. Nah ini tinggal di checklist apa? Di checklist aja terus sekian tanda tangan ya. Nah seperti itu. Oke. Nah kalau ini nggak perlu ya. Ini kan pengumuman list nama-nama yang lolos. Oke. Saya lebih jelasnya saya perlihatkan email saya karena saya dulu ada ya. Confirmation formnya. Nah ini punya saya dulu. Oke. Saya hanya ngirim 2 file ini, alamat ini sama satu ini confirmation form kait saya pokoknya intinya saya setuju untuk ambil beasiswa ini, saya setuju untuk kuliah di Konken University gitulah. Nah ini form ini dikirim sama yang ini, nanti kita akan dikirimkan paket itu apa isinya. Dulu itu ada beberapa apa ya, seingat saya isinya itu adalah LOA ya namanya, Letter of Acceptance ya. Jadi nanti akan dikirim, makanya teman-teman diminta untuk ini ya. Dan mungkin saya nggak tahu apakah ada kebijakan baru terkait tentang COVID dan sebagainya, sehingga nanti ada perlu berkas yang mau dikirimkan. Walau alam saya nggak tahu ya. Tapi intinya akan ada berkas yang akan dikirim dari Konken ke tempat teman-teman. Maka jangan sampai salah alamatnya. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa satu. Jadi dulu, sorry ya. Jadi di sini, di mana tadi? Yang ini kan ada diminta untuk ngisi paspor ya. Kalau dulu saya itu belum punya paspor gitu. Pada saat mau konfirmasi saya belum dapat paspor, sehingga saya bilang ke Mr. Isara. Jadi sorry my paspor, pokoknya akan ada paspor sekitar 2 minggu lagi, saya bilang seperti itu ke Mr. Isara. Jadi mungkin teman-teman ada yang mengalami gitu, sekarang belum punya paspor, belum punya paspor. Kalau di Lombok bahasanya paspor, seingat saya bahasa Lomboknya paspor. Oke. Jadi kalau belum punya paspor, nanti bisa konfirmasi ke Mr. Isara ya, supaya lebih baik gitu. Jadi kalau teman-teman ada kendala apa gitu, masih ragu atau gimana, sebaiknya teman-teman kontak langsung dengan Mr. Isara. Oke. Itu saja, semoga bermanfaat. Oke. Salam sahabat pejuang beasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.